Ya Roh Kudus Tuhan kami mohon ya Tuhan, Engkau berbicara menyapa kami melalui firman-Mu yang akan kami baca, kami renungkan. Dan terkhusus pada hari ini, Engkau mengingatkan kami kembali tentang keagungan-Mu, keagungan Allah Tritunggal, pencipta langit dan bumi, penyelamat, dan yang menguduskan kami. Kami mohon supaya perenungan ini Tuhan menjadi sebuah pesan hidup bagi kami untuk menjalani hari-hari kami. Di dalam Yesus Kristus. Amin. Ibu Bapak, Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, kita akan membuka Alkitab kita. Hari ini kita membaca dari Mazmur pasal 8. Kita akan baca Mazmur pasal 8, seluruh ayatnya. Dan ini kita baca selayaknya membaca Mazmur. Saya membaca baris yang agak keluar dan jemaat mengikuti untuk baris yang agak ke dalam. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu. Letakkan dasar kekuatan karena lawan untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. bersama-sama, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Demikian firman Tuhan kita. Berbahagia kita yang membuka hati kita untuk mengaminkan firman ini. Ibu bapak saudara abang inang sekalian, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Shalom. Bagi yang berbahasa Batak Toba, Horas Mahdita Salutna. Hari ini secara khusus perhatian kita ditujukan untuk kemuliaan Tuhan yang hadir lewat ciptaan. Ini tema sehari-hari sebenarnya. Tapi tema ini amat mudah kita lupakan. Karena hati manusia itu hiruk pikuk. Disibukkan dengan ini dan itu. Tidak sempat lagi melihat bahwa ada keagungan, ada jejak-jejak pencipta di alam semesta ini. Dan ini tentu kita sudah tahu. Tetapi hari ini kita diingatkan kembali. Ternyata apa yang kita terima, apa yang kita lihat ini dalam pengalaman hidup sehari-hari itu membuat kita seharusnya mengingat siapa yang telah menjadikannya, pencipta langit dan bumi. Nah, di zaman sekarang ini tentu adalah sebuah panggilan yang sangat menantang. Karena perhatian kita terus-menerus disedot oleh hal-hal yang pertama-tama berada di dalam pikiran kita dan hati kita. Kedua, yang berada di dunia yang sepertinya tidak bisa dipegang. Dunia yang disebut sekarang sebagai dunia virtual. Itu. Nah, kadang-kadang itu membuat kita jadi merasa atau merenungkan kembali, apakah memang itu yang membuat manusia jadi menemukan kembali makna hidupnya di tengah-tengah dunia ini. Izinkan saya sedikit berbagi cerita.
Salah satu pengalaman yang paling saya sukai adalah ketika harus bertugas masuk ke pedalaman yang tidak ada sinyal. Mungkin dari segi kontak komunikasi keluar ini mengganggu. Ya biasanya kan kita ingin berkomunikasi dengan keluarga ya, telepon kah atau apa gitu. Tapi asal itu tidak terlalu lama ya. Kalau itu 3 bulan ya tentu saya juga merasa tertekan ya. Kalau itu masih dalam ukuran 1 minggu, tidak jarang itu membuat saya jadi menemukan kembali siapa saya. Menemukan kembali kontak dengan dunia yang tidak dibuat hiruk pikuk oleh semua yang serba artifisial ini. Termasuk yang sekarang melekat di depan saya. Tiba-tiba alam berbicara. Seperti yang kalau kita baca di dalam Mazmur 19 ya. Dan Mazmur 19 itu ternyata adalah PKJ 132 yang kita nyanyikan tadi. Ya. Tiba-tiba alam berbicara kepada kita. Tiba-tiba suara kicau burung menjadi penting. Tiba-tiba jangkrik menjadi musik pengantar tidur. Dan tiba-tiba matahari terbit. Kita tunggu-tunggu. Ini dia kenyataannya. Itu tempat terpencil. Kalau kita bicara tentang hidup yang ingin diraih oleh rata-rata manusia, kebanyakan orang ingin keluar dari tempat terpencil itu. Betul enggak? Itu sebabnya kita ada di Depok di sini. Ya. Itu sebabnya rata-rata halak kita berjuang, kebanyakan ingin merantau. Ya. Saya belum menonton filmnya, silakan tonton itu. Ya, itu faktanya, ya. Dan itu membuat kita sadar, semua perjuangan itu tentu ada nilainya. Tapi kadang-kadang ketika kita kehilangan jejak-jejak yang ilahi itu, Tuhan itu dalam kenyataan yang sederhana, dalam irama alam, sebenarnya kita kehilangan sesuatu yang sangat mendasar dari hidup kita. Kita jadi lupa kita tidak pernah diciptakan di dunia ini sendirian. Jangan pikir bahwa dunia ini adalah dunia manusia. Dunia ini adalah dunia segala makhluk. Dan hari ini melalui Mazmur yang disebut sebagai Mazmur ciptaan. Ini Mazmur ciptaan ya. Kita diingatkan kembali. Ternyata kemuliaan Tuhan ketika dinyatakan, di mana dinyatakan? Di dunia ini. Bersama segala makhluk di seluruh bumi ini. Dan bahkan di sini dikatakan justru melalui suara bayi-bayi dan anak-anak yang masih kecil. Kenapa? Memang belum tahu solmisasi. Mereka belum bisa bernyanyi dengan paduan suara kaum bapak yang hebat tadi. Atau dengan PP ya, pemuda-pemudi kita yang membuat kita ingat siapa Tuhan yang terindah dan termanis itu. Nah, tetapi ketika mereka menangis, ketika mereka terkekeh-kekeh gembira, ya anak-anak kecil kan begitu kadang-kadang ya, dan kita tidak terlalu tahu apa alasannya gitu. Kita diingatkan ada sesuatu kekuatan di balik itu. Ada energi kreatif yang membuat kita tahu bahwa ternyata hadirnya seorang anak kecil pun adalah sebuah mukjizat. Amin. Amin, betul-betul ini sesuatu yang harus kita renungkan kembali di tengah-tengah dunia kita tadi. Yang memang kalau kita membaca Mazmur ini, sekali lagi kita diingatkan. Ternyata di dunia yang Tuhan telah ciptakan itu, memang di situ adalah dunia yang juga pada waktu yang sama penuh dengan kekerasan. Makanya aneh ya, di satu Mazmur yang mengagungkan Tuhan tengah-tengah alam, tiba-tiba ada kalimat, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Ini seperti salah tempat ini. Tetapi ini memang kenyataannya. Dunia kita tidak pernah dunia yang lepas begitu saja tanpa ada unsur kekerasan di dalamnya. Nah, hari ini kita diajak kembali bagaimana menemukan Tuhan, jejak yang ilahi itu dengan situasi yang kita hadapi, dengan peperangan yang masih berkecamuk di mana-mana, dengan kekerasan yang tidak berhenti membuat kita terkejut. Bagaimana kita tetap
bisa mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Saya tidak punya solusi. Yang punya solusi, yang punya jawaban adalah firman Tuhan yang kita baca. Dan itu terletak pada visi yang kita temukan ketika kita membaca firman Tuhan. Hari ini kita diajak oleh Tuhan untuk mengarahkan perhatian kita bukan hanya pada diri kita, tapi keluar diri kita kepada dunia sekitar kita. Karena kalau manusia tidak diingatkan tentang Tuhan yang maha besar dan maha agung itu, dia terjebak pada dirinya. Pertama, dia bisa terjebak kalau dia seorang yang super sukses, banyak uang, punya kekuasaan yang hebat. Dia akan terjebak dan dia berpikir, aku bisa lakukan segala-galanya. Contohnya sedang terpampang di depan mata. Belum lama ini saya baru baca sebuah analisis dari seorang ahli pakar khusus tentang studi Ukraina. Dia katakan yang sekarang ini menimbulkan perang itu rupanya sedang bermimpi untuk menjadi imperium. Mengerikan mimpi itu. Manusia sudah terbukti bisa terjebak pada dirinya. Dia pikir dia mirip dengan Tuhan. Dia tidak ngaku Tuhan, tapi dia berlaku seakan-akan dia Tuhan. Itu yang terjadi. Nah, ini memang agak langka. Berapa persen lah manusia seperti itu? Meskipun demikian kita tahu bukan persennya ya. Ada 5 orang saja di dunia seperti itu, dunia kita cukup repot. Tetapi yang paling sering dalam kehidupan sehari-hari kita adalah kita manusia terjebak pada dunia yang kita bikin sendiri. Ada dunia ini, tapi ada banyak dunia dalam diri kita. Betul nggak, Amang dan Inang, saudaraku? Ya, kalau kita sedang dililit masalah, betul nggak? Tiba-tiba bagi kita dunia kita adalah aku, masalahku. Itu dia. Mutar-mutar bisa 7 kali lipat itu. Keliling-keliling tidak ada solusi. Mutar-mutar di tempat. Itu dunia kita. Dalam bentuk ekstrim itu bisa membuat orang depresi. Dan tidak bisa melihat karya Tuhan yang agung itu dalam kehidupan. Ya. Saya tahu ini tentu real, ini tidak bisa diremehkan. Karena inilah juga yang dihadapi oleh banyak orang beriman, warga gereja kita. Bayangkan kalau dia harus terlilit utang. Kalau dia harus bayar biaya perawatan. Kalau dia mempunyai anak-anak yang sedang kesulitan mencari pekerjaan. Gak usah pekerjaan, kesulitan cari jodoh aja pusing orang tua. Lagi-lagi tonton itu film, nanti saya tonton. Nah, itu dia faktanya. Kita punya dunia tersendiri yang bisa mengurung kita di dalam. Sampai kita tidak bisa menemukan jejak Tuhan di luar diri kita. Dan hari ini kita diingatkan kembali. Dunia seperti itu memang sah hadir. Tetapi jangan kita pernah lupakan. Ada Tuhan yang mulia itu yang telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang mulia. Dan itulah yang dikatakan, ya indah sekali ya puisinya ya. Ini salah satu puisi dalam Alkitab yang sangat suka saya renungkan kembali. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Luar biasa, Amang dan Inang, saudaraku sekalian, puisi ini. Ada satu kesadaran dari orang yang menulis ini. Orang ini boleh saja Daud atau orang yang menggunakan nama Daud. Ada satu kesadaran. Tuhan, bayangkan di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah alam yang maha besar ini, dan engkau yang maha dari segala-galanya ini, engkau tetap memberi perhatian kepada kami manusia. Ada kerendahan hati di situ. Ada pengakuan kebesaran Tuhan. Dan ada di situ ajakan untuk menyadari. Ternyata kami makhluk-makhluk yang biasa-biasa saja. Makhluk-makhluk yang sebenarnya tidak bisa dibandingkan dengan Tuhan. Itu engkau beri kemuliaan yang tersendiri.
Dan ini yang dalam, ya kalau saya pakai bahasa teologi ya, ini yang sering disebut sebagai bahwa manusia itu adalah imago Dei. Diciptakan dia menurut gambar Allah. Kemuliaannya tidak terletak pada kecantikan, kegantengan. Ya kalau kita mengikuti iklan seluruh dunia, justru itu yang mau diciptakan. Kemuliaan manusia itu terletak pada fisiknya. Makanya sekarang ini banyak istilah yang mengatakan janganlah sekali-sekali body shaming. Nah, dari mana saya tahu itu? Ya dari orang-orang yang pakai bahasa itu. Ya, manusia terjebak pada hal-hal fisik, kan gitu. Kemuliaannya juga tidak terletak pada besarnya pemikirannya. Saya termasuk orang-orang yang suka mengagumi pencapaian-pencapaian yang sudah diraih oleh manusia. Saya termasuk ya. Suka saya belajar, ya, karena bagaimanapun itu bagian dari sejarah kita bersama sebagai umat manusia. Misalnya, baru 2 hari lalu saya baca telah ditemukan satu pengobatan kanker, dan ini betul-betul ilmiah, ya, sejenis zat yang rupanya betul-betul bisa membasmi kanker ini. Ini bukan iklan, ini penemuan ilmiah. Masih dalam tahap uji coba. Tetapi itu sudah cukup menakjubkan bagi saya. Wah, kita nggak berhenti mencoba mengerti teka-teki alam semesta ini. Teka-teki bahkan persoalan sakit dan penyakit manusia. Itu saja sudah membuat kita kagum akan apa yang telah dicapai oleh manusia. Dan jangan kita pernah lupakan juga yang sedang bergulir saat ini. Bacalah sejarah. Pandemi tidak pernah bisa diselesaikan dalam urusan 10 tahun. Itu bisa sampai 50 tahun, bahkan sampai abad. Ya, apa yang terjadi sekarang? Kurang dari 5 tahun, orang sekarang berhasil menemukan jalan untuk bisa mengurangi efeknya. Kita belum selesai ini, belum selesai, tapi sudah kita kurangi efeknya. Walaupun kita sedih ya, korban-korban tetap menimbulkan luka batin, menimbulkan bermacam-macam masalah di antara kita. Nah, itu membuat kita sadar, memang luar biasa manusia itu. Tetapi kebesarannya bukan terletak di situ. Apalagi kalau orang bicara dalam dunia politik, wah ini paling bahaya. Dunia politik adalah dunia yang menggelembungkan semuanya. Ya, apa yang tidak penting jadi penting, apa yang sangat penting menjadi tidak penting. Di situ kita betul-betul perlu mempunyai perspektif. Dan kalau kita orang yang baca Alkitab, kita orang yang baca Mazmur, dari waktu ke waktu Tuhan ajak kita kembali. Pikiran saya, bahkan saya sendiri, bisa lari sana, lari sini, pergi kemana-mana. Tapi kalau saya masih buka Alkitab, apalagi di pagi hari saya punya waktu doa. Di situ itu menjadi satu kesempatan bagi saya untuk kembali mengingat. Banyak hal tidak bisa kita selesaikan di dunia ini. Banyak hal yang ingin dicapai manusia, tapi sebenarnya itu pencapaian yang semu. Banyak hal yang kita lakukan, tapi sering sekali kita tidak tahu apa tujuannya. Tapi kalau kita punya Tuhan, kita diingatkan untuk kembali punya fokus kepadanya. Kita diingatkan untuk membuka hati kita lebar-lebar. Dan di situ kita kembali menyimak jejak-jejak pencipta itu dalam hidup kita di tengah-tengah ciptaan. Amin. Betul-betul inilah kenyataannya. Makanya sungguh penting bagi kita dari waktu ke waktu diingatkan kembali kepada tema-tema seperti ini. Karena salah satu pelajaran berharga yang diberikan oleh Alkitab adalah bahwa dunia ini diciptakan bukan seperti tukang jam menciptakan jam. Itu istilahnya dulu ya, bahasa teknisnya deisme. Ada satu pandangan yang mengatakan Tuhan itu Deus, ya, menciptakan dunia lalu dia tinggalkan, berjalan sendiri. Ya, karena itu Tuhan tidak bertanggung jawab untuk segala sesuatu.
Kan gitu ya? Ya seperti tukang jam, dia hanya bertanggung jawab menciptakan sesempurna mungkin. Sudah itu dia lepas. Silakan pengguna menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Pandangan ini sempat laris. Tapi Alkitab tidak mengatakan demikian. Pandangan Alkitab itu disebut sebagai teisme. Ya, itu istilah teknisnya. Dia betul menciptakan dunia ini, tapi dia tidak meninggalkan dunia ini. Dunia ini berjalan karena dia masih menopangnya. Dan itulah yang dirayakan di dalam Alkitab. Dalam berbagai-bagai mazmur, dengan berbagai-bagai bahasa puisi yang memikat hati kita, membuat kita dapat menghayati kembali irama ciptaan. Saya ajak kita membaca mazmur yang lain yang masih juga termasuk mazmur ciptaan. Mazmur 104. Ya, mari kita baca Mazmur 104. Kita bisa membaca beberapa ayat di situ. Ya, ayat 27 dan ayat ke-28. Kita baca bersama-sama. 104 ayat 27 dan 28. Semuanya menantikan Engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila Engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Ayat 33. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Saya anjurkan amang inang ibu bapak saudara sekalian, baca mazmur ini secara lengkap. Kita akan melihat ini bagaikan seniman yang mengukir pujian di hadapan Tuhan. Indah sekali. Dia katakan misalnya, Engkau yang memberi minum kepada gunung-gunung. Dahsyat ya. Biasanya kita pikir gunung-gunung yang memberi kita minum. Ini dia bilang Tuhan yang memberi minum kepada gunung-gunung. Ayat 13. Saya cuplik-cuplik aja ya. Karena panjang kalau kita baca semuanya. Dia katakan lagi misalnya, kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya. Kapan Tuhan menanam pohon? Tapi ada pengakuan, ini Tuhan yang nanam. Dan yang bikin Tuhan semuanya jadi kenyang ini apa? Adalah Tuhan sendiri. Lalu apa lagi dia katakan? Menarik sekali ya. Singa-singa muda mengaum-ngaum akan mangsa dan menuntut makanannya dari Allah. Kalau kita biasanya mengatakan ya singa nerekam, tapi dia lihat meskipun itu adalah rantai makanan, yang ini memakan ini, makan ini dia lihat sebagai karya Tuhan. Dan itu membuat kita tersentuh ya. Kadang-kadang kita lupa bahwa hal-hal ini harusnya membuat kita melihat ke atas, memuliakan Tuhan. Yang ternyata telah membuka tangannya lebar-lebar untuk memberikan apa yang perlu bagi hidup kita, meskipun kita harus berjuang memperolehnya. Jadi memang hari ini melalui hal-hal sehari-hari ini kita dipanggil oleh Tuhan untuk merayakan kemuliaan itu, tidak hanya di sorga saja, tapi juga di dalam kenyataan alam. Kadang-kadang saya suka heran, kenapa pada waktu saya kecil ya, apalagi saya bukan orang Kristen ya, jadi cerita-cerita legenda itu bagi saya hidup sekali. Saya kira anak-anak Kristen agak jarang dengar itu. Saya sering dengar ya, waktu masih kecil, nenek saya sambil dipangku, ya kan? Kan itulah enaknya jadi opung kan? Dan itulah enaknya jadi popu kan? Sambil dipangku-pangku, digaruk-garuk, cerita dia. Tahu enggak? Kalau kau makan, nasinya harus sampai habis ya, cucu. Kenapa? Itu, dewi-dewi nasi itu nangis. Nangis dia. Kalau dia dibiarkan tidak masuk dalam perut, dia nangis dia. Ya tentu bukan logika yang bermain di situ ya. Itu bahasa hati gitu.
Ya, ya. Andai kata pakai logika anak sekarang, yang betul aja lah, opung, masa nangis sih, ya. Tapi bukan itu, saya masih ingat sekali karena ada pesan di balik itu. Jangan kau sia-siakan itu semuanya. Ya, daripada kau buang kumpul, jangan-jangan burung atau binatang lain mau makan. Itu terasa sekali. Meskipun itu seperti dongeng-dongeng, tapi itu membuat kita jadi punya semacam kesan. Dan ketika saya sudah jadi Kristen, tentu saya tidak percaya dongeng-dongeng itu, tapi pesannya masih sama. Tuhan memberikan yang terbaik, Tuhan memberikan kepada kita satu status yang sedemikian tinggi. Dan karena itu berarti kita sangat dihargai. Dan itu juga merupakan panggilan untuk menghargai sesama kita. Bukan hanya itu, bahkan menghargai ciptaan. Ya, temanya masih mirip-mirip dengan yang lalu-lalu itu. Menghargai ciptaan. Ada satu kesan yang kuat sekali kalau kita membaca Mazmur 8 ini. Luar biasa. Rupanya sebenarnya tidak ada orang yang betul-betul hina di dunia ini. Tidak ada. Karena derajat manusia itu hanya setingkat di bawah malaikat. Itu istilahnya. Luar biasa ya. Jadi kalau kita sampai tidak punya penghargaan kepada sesama hanya karena statusnya kecil, hanya karena kantongnya kecil, hanya karena dia punya tubuh yang tidak lengkap, hanya karena sesuatu yang kurang pada dirinya, mari kita ingat kembali. Bahkan di dalam sesama kita yang kecil, sesama kita yang biasa tidak dipedulikan orang lain, di situ kemuliaan Tuhan mau dinyatakan. Amin. Dan itu tentu ada konsekuensinya. Ya. Konsekuensinya adalah ya marilah menahan diri. Tidak cepat-cepat langsung membuat karikatur pada orang lain. Kan susah ya. Apalagi di Jakarta, Depok yang serba macet ini kan. Cepat kali keluar tuh karikatur itu kan. Ya, itu berarti kita diingatkan kembali. Rupanya kalau kita tahu siapa Tuhan, kita juga tahu siapa orang lain. Bahkan kita tahu siapa, kalau bukan apa ya, makhluk-makhluk lain. Dan apa yang kita bisa amati pada mereka selalu membuat kita takjub. Dan itu membuat kita tidak akan terjebak. Tidak akan menyembah yang bukan pencipta. Mari kita baca ayat terakhir. Dan ini peringatan dari Rasul Paulus. Roma pasal 1. Ya, kita akan baca ayat 19 dan ayat yang ke-20. Roma 1 ayat 19 dan ayat 20. Mari kita baca bersama-sama. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah, nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Saya sudah bertemu dengan beberapa orang ateis, cukup banyak orang agnostis. Ya kalau ateis kebanyakan kita tahu ya, orang yang nggak percaya Tuhan ada. Kalau agnostis itu lebih repot. Ditanya, percaya sama Tuhan enggak? Tidak tahu. Kan lebih repot itu. Ya, mungkin ya, mungkin tidak. Saya sudah ketemu, dan jangan pikir itu hanya di luar negeri. Di Eropa, Amerika, atau Australia. Enggak, ternyata itu ada di antara anak-anak kita. Betul, ini dunia yang sudah jebol dinding-dindingnya. Ya, menarik sekali berdialog dengan mereka. Nah, ketika sudah sampai kepada bagaimana saya bisa percaya kepada Tuhan, memang kebanyakan mengatakan, ya bagaimana saya bisa tahu Tuhan ada?
Rupanya ini bukan masalah baru. Kalau kita baca tulisan Rasul Paulus ini, berarti 2000 tahun lalu ini sudah jadi masalah. Dan Paulus bukan yang terbaru. Seribuan tahun sebelum Paulus ini sudah dijadikan pertanyaan. Benar enggak Tuhan ada? Apalagi Tuhan itu agung di tengah-tengah ciptaan. Bagaimana kita bisa tahu itu? Nah, ternyata Alkitab mengatakan sebenarnya orang sudah tahu. Tuhan sudah nyatakan itu. Makanya ya ini menarik ya. Nyanyian pujian kita pas sekali susunannya semua ini. Karena ada ayat yang mengatakan, ya saya cari dulu ya. Ya ini dia. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Allah memberitakan karya tangannya. Tidak ada berita juga kata-kata. Namun gemahnya terpancar ke seluruh dunia. PKJ 132. Ya. Tidak ada omongan, tapi ada pesan. Dan itu yang membuat kita sadar. Orang boleh mengaku ateis, boleh mengaku tidak percaya. Tapi ketika dia bertemu dengan pemandangan alam, dia tersentuh, ada sesuatu di situ yang tidak cukup ditangkap dengan nalar manusia. Itu sebabnya sepintar-pintarnya orang, dia menginginkan satu waktu untuk melihat betapa eksotiknya alam. Ya. Dan kita mau investasi untuk itu. Saya ingat pengalaman saya suatu hari di Toraja. Saya diingatkan, wah, kalau mau lihat mata terbit ada satu semacam desa di atas awan. Ya, di mana itu desa di atas awan kan itu? Kayak cerita dongeng. Dan untuk itu kita harus bangun pagi sekali. Dan saya heran, banyak orang hanya menanti melihat itu. Ya padahal itu ya matahari terbit tiap hari kita lihat. Tapi menanti momen itu. Dan kalau kita cukup beruntung, betul-betul itu kelihatan seperti kita sedang berada di atas awan. Melihat bagaimana matahari mulai terbit, warnanya mulai berubah. Ya? Dan kalau kita orang beriman tidak bisa tidak, hati kita mengatakan, oh Tuhan, betapa mulianya Engkau, agungnya Engkau. Untuk orang yang tidak percaya pun sekurang-kurangnya hatinya menjadi takjub. Ada sesuatu keindahan yang tidak selalu bisa dimatematikkan. Dan inilah yang saya kira diingatkan kepada kita. Ya, Rasul Paulus mau mengatakan sebenarnya kita nggak punya alasan untuk tidak percaya. Kita kembali dipanggil untuk percaya, untuk melihat jejak-jejak Tuhan itu dalam kenyataan sehari-hari. Mari kita jalani hidup kita dengan real. Saya tahu kita nggak mungkin memutar jarum jam kembali. Tidak mungkinlah seorang pengkhotbah bernama Anwar Sen mengatakan mulai hari ini jangan pakai HP. Langsung berontak semuanya. Tidak mungkin. Tidak mungkin melarang orang untuk berselancar di dunia maya. Menggunakan waktu begitu banyak. Apalagi nanti kalau sampai terjadi yang disebut dengan metaverse ya. Ya kalau alam semesta ini kan dalam bahasa Inggris disebut universe. Lalu orang mau bikin dunia ciptaan sendiri di dunia maya itu namanya metaverse. Di situ kita bisa bikin sendiri dunia kita. Di situ kita bikin sendiri ruangan kita, mungkin ada bank kita, semuanya. Kayak orang yang hidup sehari-hari tapi di dalam ruang maya itu. Ya. Ya, masih sulit kita prediksi seperti apa jadinya. Tapi kita diingatkan hari ini. Jangan sampai kita lupa jejak Tuhan dalam hidup ini. Karena ciptaan manusia tetap ada ciptaan manusia. Dan sejarah telah menunjukkan manusia itu sangat suka menyembah ciptaannya. Saya ingatkan kembali apa yang dikatakan oleh Yohanes Calvin, hati manusia adalah pabrik berhala. Ya. Kalau dia lihat uang paling penting, dia bikin berhala, namanya Mammon. Kan gitu. Kalau dia lihat kedudukan paling penting, dia bikin berhala, namanya power.
1001 berhala. Hati-hati, jangan sampai kita lupa kepada Dia yang menentukan, menopang segala sesuatu ini. Jadi panggilan kepada kita sekali lagi adalah merayakan Dia melalui kehidupan kita, melalui keseharian kita. Jadi mari kita ingat, setiap kali menghadap meja, itu bukan basa-basi berdoa pada Tuhan. Itu sebuah pengakuan, oh setiap bulir nasi ini Tuhan, ini bukan kami yang bikin ini, bukan kami yang bikin ini. Kami hanya olah, Engkaulah yang memberikannya kepada kami. Terpujilah nama Tuhan, kiranya Dia dimuliakan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Terima kasih ya Tuhan.